Gini caranya kalau sandal gunung mau naik kelas. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau bahas lagi soal sandal outdoor. Sebenarnya bukan cuma dua ini ya, kita bakal ada satu pembahasan khusus tentang sandal outdoor yang lainnya. Anyway, karena suasananya sudah masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri, makanya kita akan bahas sandal-sandalan ya. Dan khusus kali ini adalah requestan kalian semua, sandal outdoor ya. Udah lama memang kita nggak bahas kayak beginian. Nah, ini jujur menarik banget buat gue karena gue sempat lihat launching produknya dan di situ gue melihat ada beberapa hal menarik untuk dipresentasinya. Di mana dari perusahaan Outdoor Adventure ya, mereka sekarang punya dua brand, Outdoor Adventure dan Outdoor Pro. Nah, kali ini yang ada di tangan kita adalah sandal dari Outdoor Adventure ya. Ini adalah lini untuk hariannya dan cenderung sebenarnya untuk urban ketimbang untuk jadi sandal gunung ya. Meskipun kita ngelihat solnya juga harusnya bisa untuk outdoor tipis-tipis. Dan kali ini kita bakal bahas dua varian sekaligus. Varian pertama adalah Outdoor Adventure Coliseum Max JX ya, dimana ini adalah sandal jepit ya dengan nuansa outdoor kayak gini. Ini strapnya pakai bahan webbing. Sedangkan yang satu lagi Outdoor Adventure Coliseum Max TX ya, dimana ini adalah varian sandal gunungnya. Nah, kayak gimana kualitas mereka berdua? Langsung aja kali ya kita gas bedah sandalnya. Dan ini dia Outdoor Pro Coliseum Max. Sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin mengingatkan kembali kalau kita sudah menggunakan kembali sistem penilaian yang baru, di mana kita membagi beberapa layer, yaitu layer A, B, C. A itu untuk material, B itu untuk konstruksi, C itu untuk geometri sepatunya tanpa ada orang yang terlibat, dan D itu untuk penilaian berdasarkan usernya yang menggunakan sepatu atau sandal ini. Nah, biar kalian nggak bingung, data-data tetap akan kita tampilkan di layar ya. Dan untuk memangkas waktu, gue akan fokus membahas hal paling penting aja dari tiap layernya. Let's go, kita bahas ke layer pertama. Pertama, untuk identifikasi strap dari kedua jenis sandal ini menggunakan bahan webbing. Sebagus apa sih bahan webbing dengan tebal 2,6 mm ini? Ini ternyata menarik ya. Hasil pengetesan kita, dia tidak jebol ya. Bagian atasnya sama sekali tidak jebol, damage-nya memang visible, tapi bukan yang terburuk dan kita masih kategorikan dalam kategori good ya, alias bagus. Sedikit berbeda ceritanya, yaitu liningnya itu habis teman-teman ya dalam pengetesan 10 detik. Dan ini hasilnya tidak buruk, malah sangat bagus sekali untuk kita ngomongin durabilitas upper. Ya, upper yang kuat ini kita berikan rating 9 dari 10. Ya, bukan hanya kuat dari segi dremel aja, tapi dia juga kuat menahan beban tarikan. Goks ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu midsole, di mana sandal ini punya midsole, bos. Ini bukan satu material yang sama, ini berbeda midsole dan outsole-nya ya. Makanya kita butuh sebuah penilaian berbeda nih ya, nggak kayak sandal-sandal biasa yang langsung alas gitu aja. No, ini berbeda guys. Nah, disinilah teknologi Outdoor Adventure itu keluar ya, dimana mereka mengklaim menggunakan kinetic pylon. Karakter midsole pylon ini punya energy return yang bagus, dia kenyal, bouncy, tapi juga tetap nyaman, jadi tetap empuk gitu ya. Dan dia mengklaim ada ergosoft, di mana ergonomi kaki Asia. Kita bisa ngelihat ya, dengan sedikit sekilas kayak gini aja udah kelihatan kalau melebar banget di bagian bolnya ya. Jadi buat kalian-kalian orang-orang Asia pada umumnya yang memang biasanya kakinya cenderung agak lebar dibandingkan orang Eropa, ini fitting yang harusnya jauh lebih nyaman ya. Belum lagi, brandnya itu ngeklaim kalau ada stabilizer lines ya, dimana untuk menjaga stabilitas kaki. Nah, itu di mana sih? Gua kasih tahu aja di bagian sini ya. Nah, di bagian sini itu sengaja dibikin garis-garis dan kemudian kontur-kontur yang sedemikian rupa menjaga biar heel-nya tetap stabil ya. Gua agak sanksi sih ya, makanya langsung aja kita gas cobain. Nah, pertama untuk klaim energy return ya, kita ada drop ball test, di mana kita mendapatkan rata-rata pantulan dari 5 pengetesan itu 46,2 cm dan reboundnya 23,6 cm. Itu di bagian heelnya. Kita juga ngetes untuk rebound di bagian toe-nya, di mana kita dapatkan 39,8 ya pantulan pertamanya, dan reboundnya itu 18,6. Dan ini teman-teman artinya sudah di atas 25% yang berdasarkan benchmarking atau standar kita dengan tipe sole mirip-mirip ya, yang sama-sama bisa memberikan energy return, itu sudah termasuk highly elastic, di mana untuk di atas 25% aja rebound rate kita sudah masukkan itu menjadi highly elastic. Jadi klaim pertama dari brandnya itu bener ya.
Jadi energi returnnya betul-betul kerasa. Itu kurang lebih sekitar 40%-an, teman-teman. Terus satu hal yang menarik, berdasarkan outdoor adventure-nya juga, durometernya akan berbeda-beda menurut mereka karena tingkat density dan keempukannya di berbagai permukaannya itu berbeda. Dan kita temukan, teman-teman ya, ternyata untuk tes durometer di bagian heel dan di bagian toe itu memang betulan berbeda. Dimana kita menemukan nih ya, angka di heelnya itu 19,5, ini sedikit lebih empuk dibandingkan dengan bagian toe-nya itu 22,5. Ya ini wajar ya, karena biasanya memang kalau ngejar keempukan, yang dikejar empuknya itu ya justru di bagian ininya dulu. Tapi kan jadinya nggak stabil. Tenang, karena ada garis-garis tadi itu. Nah ini konturnya menjaga si heel kita agar lebih diem gitu ya. Tapi memang harus diakuin, namanya sendal jepit di varian JX-nya ini kurang, bos. Kalau gue boleh bilang sih ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang bagian sandal gunungnya, ini stabilannya bagus sekali. Lo lihat sendiri, ada ini webbing-webbing ya, yang jadi strap di belakang itu ngikat dengan sangat baik. Nah, makanya penilaian kita untuk di bagian midsole ini, untuk varian JX itu di 6,8 dari 10, sedangkan untuk TX itu 7,0 dari 10 ya. Memang berbeda. Kenapa? Karena kita ngeliat dengan support-support yang ada, dengan model sandal gunung ini justru dia akan jadi lebih stabil lagi. Gokil ya. Oke, kita maju lagi ke bagian outsole ya, dimana outsole ini lugnya, kalian bisa lihat sendiri, ini lugnya cukup dalam ya, meskipun gue nggak bisa bilang ini untuk bener-bener ke gunung banget ya, tapi untuk warga Bandung dan sebagian area Jakarta, ini sangat-sangat mumpuni sekali, dimana kita tahu di beberapa daerah tersebut, jalan-jalannya, jalan raya berasa jalan outdoor, apalagi di trotoar, itu nggak ada bedanya sama jalan di gunung ya, yang treknya off-road gitu kan ya, dan kontur kayak gini betul-betul kita butuhkan. Nah, ini untuk varian outdoor adventure ini, jujur nggak terlalu keras ya, tapi juga tidak terlalu lembek. Dari hasil tesnya kita ngelihat kalau gripnya di permukaan kering itu semuanya mumpuni, kecuali ketika kita mencoba di permukaan basah, gripnya kurang banget ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya memang materialnya tidak terlalu disiapkan untuk yang material basah licin, contohnya seperti di batu gitu ya, atau ada permukaan-permukaan lain lah yang basah-basah gitu, keramik basah, itu memang bukan yang paling nge-grip. Tapi beda cerita, kalau kita ketemu aspal, semen, atau tanah, dia bisa nge-grip dengan cukup baik ya. Dan untuk bagian outsole-nya ini gue berikan rating 6,5 dari 10 untuk JX, sedangkan untuk TX itu 7,2 dari 10 ya. Kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi, gara-gara struktur overall-nya ternyata dengan adanya support-support yang di atasnya, itu bisa menjaga strukturnya jadi lebih baik ya. Gripnya juga ternyata memang lebih baik di sendal model gunung tersebut ya, meskipun bahannya sama, tapi ternyata tetap harus dipertimbangkan keseluruhan anatominya. Nah, di bagian upper ini kita berikan untuk versi sendal jepitnya yaitu JX itu skor 6,5 dari 10. Alasannya kalian lihat sendiri, ini cuma kayak begini doang. Sedangkan untuk varian TX ya, sandal gunung ini nilainya 7,2 dari 10. Ya jelas ya, banyak support-support yang lebih terjadi di sini, dan ya ini di engineering dengan level yang di atasnya. Tentu saja kita kasih rating lebih tinggi lagi. Nah, sekarang berapa sih nilai final buat layer A ini untuk varian JX dan TX? Ya, masing-masing kita berikan rating JX 6,6 dari 10, sedangkan TX itu 7,1 dari 10. Dan disclaimer dulu aja, ini adalah hasil dari median ya, bukan rata-rata, untuk bisa mendapatkan angka yang lebih presisi lagi. Lanjut, layer B akan menjawab, apakah sepatu ini kuat gak sih? Nah, karena di sini kita akan membahas tentang konstruksi. Langsung aja kita ngecek ya, untuk layer B-nya, untuk bonding integrity ya, tidak ada red flag yang cukup parah. Lemnya semuanya bersih, semua pola-polanya itu bersih dan bagus sekali ya. Dan ini kalau gue boleh bilang, dua-duanya begitu mirip. Tapi gini deh, kita lihat sedikit aja ya. Kalau JX kita kasih 6,5 ya, yang which is wajar ya sebenarnya. Untuk angka 6,5 itu sudah fine, dan 7 itu sudah bagus. Tapi kalian lihat sendiri, ini cuman sendal jepit biasa bos ya. Dan sedangkan untuk sendal gunungnya nih ya, kita lihat banyak sekali permainan di sini, dan menurut gue angka yang layak adalah 7 dari 10 untuk ini ya, bondingnya. Karena banyak sekali permukaan-permukaan yang dimaksimalkan di sini bonding-bondingnya, dan jahitan-jahitannya juga jauh lebih banyak lagi, jauh lebih rapi, dan fair enough kalau kita kasih rating 7 ya, lebih gede daripada varian JX-nya tadi. Dan untuk struktural rigidity-nya, dari ini juga menarik nih ya, karena kalau gue boleh bilang struktural rigidity, di bagian JX ini nggak ada, cuman strap gini doang, makanya kita kasih rating cuma 5,5. Tapi beda cerita ketika kita ngomongin si TX ini ya namanya sendal gunung, ada reason guys, kenapa sendal gunung bentuknya kayak gini. Dia harus punya struktur yang bisa mensupport kaki si usernya nantinya, dan struktur ini juga harus strong ya.
Dan menurut pengamatan kita, ini bisa securing kaki kalian dengan cukup baik, bahkan mencegah terjadinya kolaps di bagian midsolenya. Makanya kita berikan rating 6,8 dari 10. Wah, ribet banget ya cuman mau bahas sendal kayak gini doang. Enggak, kita mau kasih jawaban sedetail mungkin buat kalian guys. Nah, makanya untuk rating finalnya teman-teman ya, untuk versi JX yaitu sendal jepitnya, di layer B ini 6 dari 10, sedangkan untuk TX sendal gunungnya 6,9 dari 10 ya. Jelas lebih gede lagi ya. Kita akan maju ke layer C, di mana layer C ini adalah penilaian final kita guys. Di mana ini adalah penilaian berdasarkan anatomi dan geometri sepatunya tanpa terlibat adanya user di sini. Oke, pertama kita mau bahas soal heel stability-nya. Jelas, di JX nggak ada. Sendal jepit doang bos ya. Meskipun ini sangat kebantu ya, jadi bukan nol. Teman-teman ingat, ini bukan nol ya. Kalian bisa lihat ini ada cekungan dan lekukan ini membantu agak stabil ya di bagian heelnya. Dan ya lumayan, ini jauh lebih baik jadinya ketimbang sendal jepit kalian pada umumnya. Gimana ceritanya dengan TX? TX ini lockdown-nya jauh lebih bagus dengan adanya kayak gini nih ya. Nah ini kalau gue boleh bilang, ini 5 dari 10 untuk heel stability-nya, yang ini jauh 7 dari 10. Fair dong. Nah, kemudian kita juga ngecek torsional control ear motion. Keduanya bisa twist dengan cukup bebas dan nggak ada mid control gitu ya. Kenapa ya? Karena ini memang sendal dan sendal itu memang pada umumnya lebih fleksibel. Tapi dengan kondisi kayak gitu kita berikan rating JX ini yang sendal jepit 5,5 dan TX ini berbeda. Berkat support-support yang ada di sini di uppernya, dia sedikit lebih kaku. Makanya kita berikan 6,8 dari 10. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika kita twist, dia sedikit lebih terkontrol ya. Dan angka final buat layer C ini untuk JX ya, kita berikan rating 5,3 dari 10, sedangkan TX 6,9 dari 10. Nah, kemudian setelah kita teliti juga di layer D berdasarkan user ya teman-teman, tidak ada pengurangan atau penambahan poin yang berarti. Kenapa? Karena memang dengan segala pertimbangan sendal ini tidak punya ada pengaruh terlalu banyak terhadap gait cycle kita nantinya gitu ya. Cuman ada beberapa aja yang harus di-highlight. Contohnya, ketika kita pakai sendal jepit pasti lebih capek di bagian calf ya, otot-otot calfnya itu akan lebih main ketimbang dengan yang di support full dikunci dengan sendal model gunung kayak begini. Ini karena kunciannya di sini nih ya, di bagian sini ini jadi semacam kolarnya itu menjaga si kaki kita dan otot calf itu tidak terlalu main jadinya. Jadi kalau kalian harus milih ya, mana yang nggak terlalu capek ya, jujur menurut gue mendingan sendal-sendal yang ada strapnya kayak begini ketimbang sendal jepit kayak begitu. Akhirnya kita juga menggunakan format penilaian final yang baru, di mana untuk layer A kita berikan porsi 30%, layer B 30%, dan layer C itu 40%. Dan untuk penilaian finalnya teman-teman, Outdoor Adventure Coalesio Max JX yaitu sandalnya, kita berikan rating 5,9 dari 10. Dan untuk Outdoor Adventure Coalesio Max TX yaitu sendal gunungnya, kita berikan rating 7 dari 10. Wah, kok jomplang banget sih mas? Kebaca sih sebenarnya ya. Kalau kalian ngikutin tadi semua kata-kata gue, jelas banyak pertimbangan dari segi support dan lain-lainnya itu jauh dimenangkan oleh tipe sendal gunungnya. Meskipun kita nggak bisa bilang rating 5 dari 10 untuk sendal jepit ini jelek, nggak sama sekali. Ya itu adalah pertimbangan final setelah kita ngelihat banyak hal dari sini. Jadi predik gue kayak gini, kalau kalian butuh sendal easy ya untuk kebutuhan main ke warung di depan, main di rumah gitu ya, di halaman nggak jauh-jauh, atau cuman buat casual aja, main ke pantai dan lain segala macem, ini adalah pilihan yang sudah sangat tepat ya, dimana gripnya udah bagus, nyaman. Ini adalah sendal jepit naik kelas guys. Gua kasih tahu aja, ini kelasnya jauh di atas sendal jepit yang pernah kalian temuin. Ya bacot lah mau merek luar apapun gitu ya, karena udah senyaman itu guys. Nah, tapi kalau kalian mau naik level lagi dari sendal jepit yang udah naik level, carilah sendal gunung ini. Kenapa? Karena berkat support-supportnya, everything's better. Jauh banget lebih baik ya. Dan ini bukan berarti ini jadi jelek. Ini adalah versi yang lebih baik dari apa yang sudah sangat baik ini. Banyak orang-orang lupa, nyari sendal empuk tapi mereka tidak mikirin keselamatan dan keamanan kakinya. Dan ini adalah contoh ketika orang ngedevelop sendal enak, empuk, nyaman, tapi mikirin keselamatan usernya. Ada di sini. Nah, pertanyaan gue, ada nggak yang bisa naik level dari sini lagi? Jawabannya kemungkinan besar ada. Di mana sister company dari Outdoor Adventure yaitu Outdoor Pro itu bikin sandal gunung yang lebih gokil lagi karena berdouble fungsinya sebagai sandal recovery juga. Penasaran kan ya? Tungguin video lengkapnya hanya di YouTube kita. Dan kalau teman-teman mau, kita mau bikin rekomendasi sandal bulan puasa / lebaran 2026. Apa aja kategori yang harus dimasukin? Ada requestan apa aja harus dicek? Coba kalian masukin di kolom komentar ya. Dan ini jujur
akan menjadi salah satu rekomendasi gue untuk lebaran dan puasa 2026 ini. Oh ya, final statement, tolong sendal ini jangan dijadikan sebagai sendal gunung utama. Kenapa? Karena hasil pengetesan kita ini justru lebih ke untuk urban aja, bukan kebutuhan di gunung. Kalau kalian mau cari sendal gunung ya cari aja varian dari Outdoor Pro, di mana Outdoor Adventure itu lininya mereka untuk sendal-sendal urban atau harian, sedangkan untuk outdoor serius adanya di Outdoor Pro. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber dan sampai ketemu di bedah selanjutnya.